Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Agasta Gane dari Universitas Negeri Manado, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Prodi Pendidikan Geografi. Dengan NIM 236050114. Video kali ini kita akan membahas mengenai materi keanekaragaman hayati. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati merupakan seluruh bentuk kehidupan di bumi ini yang terdiri dari berbagai tingkatan dan genetik, jenis, dan ekosistem. Yang pertama, kita akan membahas mengenai keanekaragaman hayati pada tingkat gen. Apa itu keanekaragaman hayati pada tingkat gen? Keanekaragaman genetika ini merupakan keanekaragaman individu di dalam suatu yang jenis yang disebabkan genetik antar individu tersebut. Nah, setiap makhluk hidup memiliki gen yang banyak dengan susunan yang beragam pula, sehingga apabila terjadi perkawinan dua makhluk hidup, maka akan terjadi rekomendasi gen dan terbentuk susunan gen yang baru pula. Berikut ini adalah contoh keanekaragaman hayati pada tingkat gen. Contoh, keanekaragaman hayati hewan pada pial ayam. Semua ayam memiliki pial, namun pial ayam yang berbeda-beda. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Padahal kan mereka satu spesies. Nah, hal itu karena setiap ayam memiliki gen yang berbeda-beda, sehingga bentuk pial pada ayam juga berbentuk berbeda-beda. Contoh pada tumbuhan adalah pada warna bunga mawar. Kita harus tahu bahwa bunga mawar memiliki warna yang beragam. Ada merah, ada ungu, ada putih, dan lain-lain. Hal ini disebabkan bunga mawar memiliki gen yang berbeda-beda. Selanjutnya, keanekaragaman tingkat jenis. Nah, apa itu keanekaragaman tingkat jenis? Keanekaragaman tingkat jenis merupakan suatu keanekaragaman jenis organisme yang menempati suatu ekosistem baik di daratan maupun di perairan. Dapatkah kamu membedakan antara kelapa, lontar, aren, dan pinang? Nah, meskipun mereka termasuk ke dalam famili yang sama, namun mereka memiliki perbedaan. Misalnya, tinggi batang, bentuk daun, bentuk bunga, serta tempat tumbuhnya. Selanjutnya, dari famili Falidae, yaitu kucing, harimau, singa, dan macan. Nah, kita bisa melihat perbedaan familiar yang mencolok seperti warna, tingkah laku, dan ukuran tubuh. Yang berikutnya adalah keanekaragaman hayati pada tingkat ekosistem. Nah, apa itu keanekaragaman ekosistem? Keanekaragaman ekosistem ini mencangkup suatu keanekaragaman bentuk dan susunan bentuk alam perairan maupun daratan, di mana makhluk hidup baik itu tumbuh, hewan, atau tumbuhan mikroorganisme saling berinteraksi dan membentuk keterkaitan dengan lingkungan fisiknya. Keanekaragaman hayati disebabkan oleh iklim kondisi geografis serta faktor fisik dan kimia tanah. Contoh keberagaman ekosistem adalah pantai. Pada ekosistem pantai didominasi oleh pohon kelapa dan hewan-hewan seperti kepiting, serangga, maupun burung-burung yang ada di pantai. Kemudian ada ekosistem sawah, di mana di dalam ekosistem ini didominasi oleh tanaman padi. Ada ekosistem hutan tropis, di mana ekosistem ini terdapat di daerah tropis yang memiliki ciri khas utama, yaitu tumbuhan yang beraneka ragam. Jadi, tumbuhan memerlukan air dengan suhu yang sesuai. Semakin air yang tersedia, maka semakin banyak tumbuhan yang bisa tumbuh sehingga banyak hewan bisa tumbuh di daerah tersebut. Dari berbagai pulau di Indonesia, keanekaragaman flora yang paling tinggi adalah Kalimantan dan yang paling sedikit adalah Pulau Jawa, Sulawesi, Maluku, dan Kepulauan Sunda. Dan di Indonesia juga terdapat tumbuhan endemik seperti Rafflesia arnoldi di Sumatera Barat dan anggrek hitam di Kalimantan Timur.
Selanjutnya, persebaran fauna di Indonesia. Persebaran fauna di Indonesia dibagi menjadi 3 tipe, yaitu daerah oriental meliputi Pulau Jawa, Bali, Sumatera, dan Kalimantan. Kemudian daerah Australian seperti Maluku dan sekitarnya. Kemudian fauna daerah perairan meliputi Sulawesi dan Nusa Tenggara. Itu adalah keanekaragaman hayati pada berbagai tingkatan, yaitu tingkatan mulai dari tingkatan genetik, jenis, dan ekosistem. Sampai di sini dulu, semoga membantu.